Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Syauqi, BP 1700054, kelompok 1, akan mempresentasikan makalah tentang keamanan komputer. Langsung saja. Yang pertama, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya dulu. Pertama, Irfan Syauqi, BP 54. Yang kedua, Ayu Anissa, BP 16. Yang ketiga, Ragil Pratama Putra, BP 63. Yang keempat, Rahima Ajunda Mesa, BP 16128. Yang kelima, Maraduan, BP 15149. Yang keenam, Ari Dwika Maulana, BP 14152. Langsung saja, keamanan komputer. Menurut para ahlinya, antara lain, pertama, menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dari deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Selanjutnya, aspek keamanan komputer, yaitu pertama, privasi adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau private. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Yang kedua, confidentiality merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contoh, data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga, integrity. Penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah terenskripsi pun tidak terjaga integritas karena ada kemungkinan ciphertext dari enskripsi tersebut berubah. Contoh, penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan disadap atau diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Yang keempat, authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan password. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima dan jika tidak akan ditolak. Selanjutnya ada availability. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Selanjutnya, langkah-langkah keamanan komputer, yaitu pertama ada aset. Pelindungan aset merupakan hal penting dan dapat merupakan langkah awal dari berbagai implementasi komputer. Yang kedua ada analisa risiko. Yang ketiga ada perlindungan. Yang keempat ada alat. Yang kelima ada prioritas. Selanjutnya, ancaman atau serangan pada komputer. Yang pertama, sniffing, yaitu pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang dapat digunakan adalah Network Monitor dari Desnick Corporation. Yang kedua, spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan di luar network. Yang ketiga, ada finger exploit. Awalnya, penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun, seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, finger exploit ini salah digunakan oleh para penggunanya. Yang keempat ada brute force. Adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Selanjutnya, mencegah
terjadinya serangan komputer, yaitu pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut dijalankan. Yang kedua, ada manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Yang ketiga, aplikasi yang dipakai. Yang keempat, manusia atau yang biasa disebut dengan administrator. Selanjutnya ada password. Pengertian password. Password adalah suatu bentuk dari kata autentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. Yang kedua, perkembangan password. Yang A, autentikasi lemah atau biasa juga disebut dengan weak authentication. Secara umum, sistem dengan autentikasi yang lemah dicirikan dengan protokol yang memiliki kebocoran password langsung di atas jaringan atau membocorkan informasi yang cukup untuk diketahui penyerang sehingga dapat dianalisis dan ditebak. Yang B, autentikasi kuat atau yang biasa disebut dengan strong authentication. Walaupun enkripsi yang baik sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu, pengembangan dari autentikasi protokol langsung yang kuat baru dimulai sejak tahun 1990 dengan publikasi dari AKA Family of Algorithm. Yang C, gangguan autentikasi atau yang biasa disebut dengan inconvenient authentication. Secara umum, sistem dengan autentikasi yang lemah dicirikan dengan protokol yang memiliki kebocoran password langsung di atas jaringan atau membocorkan informasi yang cukup diketahui penyerang sehingga password dapat dianalisis dan ditebak. Yang ketiga, ada proteksi password. Upaya untuk mengamankan proteksi password tersebut antara lain. Yang pertama, ada salting. Salting password yang diberikan pemakai ditambah atau string pemendek sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang B, ada one time password. Yang C, satu pertanyaan dan jawaban yang panjang. Yang D, ada tanggapan-tanggapan. Yang keempat, password polisi atau kebijakan pengamanan. Kebijakan pengamanan atau yang biasa dikenal dengan password polisi adalah sekelompok peraturan yang dibuat untuk meningkatkan keamanan informasi dengan mendorong pengguna untuk memakai password yang kuat dan menggunakan yang tepat. Yang kelima, kesalahan utama para pengguna password. Berikut adalah kesalahan utama yang berhubungan dengan pengamanan password. Yang pertama, menuliskan password di atas kertas. Pengguna biasanya menuliskan password di secari kertas atau kemudian menempelkannya di PC atau di samping monitor. Mereka terlalu malas mengingat password itu sehingga pencatatan di kertas meletakkan begitu saja sehingga semua orang dapat melihatnya. Yang kedua, pemilihan password yang buruk. Di dalam memilih password, orang-orang cenderung menggunakan nama orang dekat seperti suami, istri, nama pacar, nama orang tua, nama binatang kesayangan, dan lain-lain. Yang keenam, penggunaan password yang baik. Penggunaan password yang baik dan efektif seharusnya pertama minimal mempunyai panjang 6-8 karakter yang dikombinasikan dengan karakter angka, simbol, atau menggunakan sensitive cache. Yang kedua, tidak memiliki maksud atau makna. Yang ketiga, tidak terdiri dari urutan abjad atau angka, misalnya 6, 7, 8, 9, 0, atau HIJKLMN. Yang keempat, sebaiknya diberi periode berlaku. Ini berarti harus sering mengganti password. Yang kelima, jangan gunakan nama orang lain. Jangan gunakan nama login atau username sebagai password dalam bentuk apapun, baik dengan mengganti huruf kapital, dibalik, diulang, dan sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Sekian.
Terima kasih.